Jay Ajax dikonfirmasi bebas cedera, sehingga langsung akan terbang ke Arab Saudi untuk gabung timnas Indonesia mentas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar itu disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Sumarji menuturkan Jay Ajax tidak akan lebih dahulu ke Indonesia untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Tetapi pemain Venezia itu akan langsung terbang ke Arab Saudi. Di sana, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, nantinya akan mematangkan tim lebih dahulu. Hal ini dilakukan agar skuad Garuda lebih siap melawan tim tuan rumah di laga perdana Grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nanti Jay Ajax akan bergabung bersama-sama pemain lain di Arab Saudi pada tanggal 1 Agustus 2024, kata Sumarji. Sebelumnya, kondisi Jay Ajax ramai dirumorkan tidak sedang baik-baik saja. Hal itu menyusul pemain tersebut mengalami masalah di bagian kaki saat membela Venezia melawan Fiorentina dalam Liga Italia. Dalam laga itu, Jay Ajax tampil sejak menit awal laga. Sayangnya, pemain berposisi back itu harus digantikan Michael Svoboda pada menit ke-68. Kini, Sumarji memberikan kabar terbaru bahwa kondisi Jay Ajax yang dipastikan baik-baik saja. Hal itu pun menjadi kabar baik karena pemain itu siap membela tim asuhan Shin Tae-yong. Jay kondisinya baik-baik saja dan tidak cedera, ucap Sumarji. Dengan begitu, menarik menantikan perjuangan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media lokal Blackpool merasa cemas menghadapi jeda internasional pada awal September 2024 nanti. Pasalnya, Blackpool bisa ditinggal Elkan Baggett jika dipanggil ke timnas Indonesia. Seperti diketahui, pada periode September nanti akan ada sejumlah agenda pertandingan internasional. Blackpool FC terancam kehilangan beberapa nama penting di skuadnya. Perlu diketahui juga, Ligue 1 tidak menghentikan kompetisi saat jeda internasional, berbeda dengan EFL Championship dan Premier League yang menyetop total liga lantaran bentrok dengan agenda FIFA. Kendati begitu, EFL selaku operator kompetisi Ligue 1 melakukan sejumlah penyesuaian. Musim lalu, beberapa pertandingan ditunda karena banyak klub yang kehilangan pemainnya yang dipanggil ke skuad timnas masing-masing. Selain Elkan Baggett, Blackpool terancam kehilangan 3 pemain lainnya. Mereka adalah Rob Apter, Dom Ballard, dan Zach Ashworth. Blackpool Gazette melaporkan ada kecemasan dari kubu Blackpool FC jika Elkan Baggett dan rekan-rekannya dipanggil ke tim nasional selama jeda internasional. Pemain pinjaman Ipswich Town Elkan Baggett telah mewakili tim nasional Indonesia sebanyak 22 kali sejak melakukan debutnya pada tahun 2021. Pemain berusia 21 tahun itu memang tampil di Piala Asia awal tahun ini, tetapi tidak dipanggil untuk internasional saat dipinjamkan ke Bristol Rovers. Di paruh kedua musim lalu, Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia bulan depan. Tetapi tidak diketahui apakah Baggett akan dimasukkan. Tutup media tersebut. Pasang bendera Indonesia di bio Instagramnya, pertanda Jairo Riedewald akan tiba di Indonesia pada September 2024 untuk menjalani proses naturalisasi. Jairo Riedewald membuat heboh pencinta sepak bola tanah air pagi ini. Untuk pertama kalinya, Jairo Riedewald menempatkan bendera Indonesia di bio Instagramnya. Tak seperti pemain keturunan lain yang masih menyandingkan bendera Indonesia Belanda seperti Kevin Dix, Jairo Riedewald hanya menaruh bendera Indonesia. Apa yang dilakukan Jairo Riedewald seakan menegaskan gelandang 27 tahun itu akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sebelumnya, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada September 2024. Meski tidak disebutkan siapa pemain keturunan yang dimaksud, sedikit demi sedikit mulai terbongkar. Jika Jairo Riedewald benar didatangkan, betapa kuatnya lini tengah timnas Indonesia. Pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Karena itu, menarik menanti kelanjutan kabar Jairo Riedewald ke Indonesia. Seperti yang diutarakan di atas, kehadiran Jairo Riedewald bakal menguatkan lini tengah timnas Indonesia yang sebelumnya diisi pemain-pemain beken macam Tom Hey dan Ivar Jenner.
Teka-teki calon striker timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tampaknya semakin menemukan kejelasan. Terbaru, top skor kedua Liga Belanda U21 ini mengirim sinyal di media sosial Instagramnya terkait masa depan dirinya yang diminati timnas Indonesia. Striker NEC Nijmegen yang menjadi top skor di Liga Belanda U21 musim lalu itu memiliki garis keturunan Indonesia dari nenek di pihak ayahnya yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Mauro Zijlstra sukses mencetak 8 gol dan 1 assist hanya dari 12 laga bersama NEC Nijmegen U21. Hal itulah yang membuatnya direkrut FC Volendam untuk musim depan. Gemilang di level klub membuat Mauro Zijlstra tertarik untuk bermain bagi timnas Indonesia. Ia pun bersedia apabila mendapat tawaran bergabung dari PSSI. Aku punya statistik yang bagus dan menjalani musim yang bagus. Aku pikir aku bisa bermain di sana kalau mereka undang aku. Aku pikir aku juga pemain yang menarik untuk dipantau, kata Zijlstra. Wonderkid Belanda itu menambahkan bahwa sebetulnya ia pernah dihubungi oleh PSSI beberapa waktu lalu. Namun sampai sekarang belum ada kelanjutan mengenai tawaran itu. Selang beberapa waktu setelah mengungkapkan ketertarikan membela timnas Indonesia, Mauro Zijlstra tiba-tiba membuat kejutan di media sosialnya. Melansir dari akun Instagram pribadinya, Mauro Zijlstra tampak memberikan kode keras kalau dirinya sangat siap bermain untuk timnas Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan profil Instagram Mauro Zijlstra yang menampilkan emoji jam pasir hingga membuat supporter timnas Indonesia di media sosial bertanya-tanya. Usut punya usut, emoji media pasir paling banyak digunakan untuk menyatakan hitungan waktu dan bisa juga menggambarkan ketidaksabaran seseorang. Situasi itulah yang membuat banyak pihak mulai mengaitkan emoji jam pasir di Instagram Mauro Zijlstra sebagai bentuk hitungan waktu dari sang pemain yang tak sabar menunggu bisa membela timnas Indonesia. Sempat hilang karena tak dapat restu dari orang tua, nama Kevin Dix muncul kembali pada peredaran calon pemain naturalisasi berdarah Indonesia. Nama Kevin Dix memang sempat menjadi kandidat kuat dinaturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia pada tahun 2022 lalu. Namun sampai bergantinya tahun, Kevin Dix tak kunjung menyerahkan berkas naturalisasi. Kabarnya sang pemain tak direstui orang tua untuk menjadi WNI. Akan tetapi baru-baru ini nama Kevin Dix kembali muncul di permukaan publik sepak bola Indonesia untuk melanjutkan proses naturalisasi. Hal itu tidak lepas dari meningkatnya performa skuad Garuda, serta hadirnya sejumlah pemain keturunan berkualitas yang bersedia menjadi WNI. Sejak gelaran Piala Asia 2023 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia selalu menjadi sorotan dunia. Bagaimana tidak, hanya dalam sekejap timnas Indonesia mampu menampilkan peningkatan performa hingga naik 8 peringkat. Atas dasar itu, Kevin Dix sepertinya mulai kembali tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Apalagi, dalam skuad Garuda terdapat sejumlah nama pemain top seperti Ragnar Oratmanguyen, Tom Hey, Jay Itzes, hingga Marten Paes. Selain itu, peluang Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia juga sangat terbuka setelah pemain FC Copenhagen itu sudah hampir tidak memiliki kesempatan untuk bergabung dengan timnas Belanda. Salah satu media Korsel menyoroti persiapan timnas Indonesia di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu yang jadi sorotan ialah soal komposisi pemain naturalisasi di skuad Shin Tae-yong. Media Korsel X Sports News dalam ulasannya menyoroti salah satu pemain berdarah Indonesia di Belanda yang bernama Daan Rots. Bersumber dari pemberitaan media lokal Indonesia, X Sports News menuliskan bahwa Daan Rots berposisi sebagai seorang striker dan memiliki insting gol cukup bagus. Daan Rots saat ini berusia 22 tahun. Ia kelahiran Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001. Saat ini namanya tercatat jadi bagian dari tim U17 Twente yang bermain di kasta ketiga. Merujuk dari data Transfermarkt, Rots merupakan seorang striker. Namun ia juga dimainkan sebagai winger kanan dan gelandang serang. Berposisi sebagai winger kanan,
Rhodes memiliki 100 Nike caps dan mencetak 22 gol serta 14 assist. Sedangkan 5 gol dan 2 assist dicetaknya saat bermain sebagai seorang striker. Kakek dari Rhodes diketahui lahir di kota Palembang. Kabarnya ia sudah melayangkan pesan via Instagram untuk bisa dipanggil oleh PSSI dan mendapat status WNI.